Setiap pagi, jutaan lansia memasak telur, percaya bahwa mereka membuat pilihan sehat. Tapi bagaimana jika kesalahan sederhana dalam menyiapkan telur bisa diam-diam merusak tubuh Anda seiring waktu? Kedengarannya tidak berbahaya, tapi kesalahan kecil ini bisa perlahan mengganggu kesehatan, terutama saat usia bertambah. Kabar baiknya, begitu Anda tahu apa yang harus dihindari, telur tetap bisa jadi sekutu kuat untuk kesehatan Anda. Tetap ikuti saya karena cara Anda memasak telur mungkin perlu dipikirkan ulang, dan memperbaikinya lebih mudah dari yang Anda kira. Jika Anda belum berlangganan, berlangganlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video baru. 1. Memasak telur terlalu lama. Saat panas mengubah sehat menjadi berbahaya. Bayangkan ini, pagi cerah, Anda di dapur, menggoreng telur sesuai selera, pinggirannya renyah, bagian atasnya kecoklatan. Atau mungkin Anda merebusnya hingga kuningnya berubah jadi abu-abu kehijauan. Ini kebiasaan, rutinitas, sesuatu yang tak pernah terlalu Anda pikirkan. Tapi inilah kenyataannya. Memasak telur terlalu lama bukan hanya soal rasa atau tekstur. Ini mengubah profil gizinya dengan cara yang mungkin memengaruhi kesehatan tanpa Anda sadari. Saat telur terpapar panas berlebih, entah digoreng dengan agresif, diorak-arik pada suhu tinggi, atau direbus terlalu lama, komposisinya berubah. Lemak sehat dan kolesterol dalam telur mulai teroksidasi, membentuk senyawa yang kurang baik untuk tubuh. Kolesterol teroksidasi dikaitkan dengan peradangan dan risiko penyakit jantung yang lebih besar, yang sangat mengkhawatirkan seiring bertambahnya usia. Jika Anda pernah mencium bau belerang kuat setelah merebus telur terlalu lama, Anda telah menyaksikan reaksi kimia. Belerang di putih telur berinteraksi dengan zat besi di kuning, membentuk besi sulfida. Meski tidak beracun, ini menandakan nutrisi penting mulai rusak. Bayangkan Budi, seorang pria berusia 76 tahun yang makan telur setiap pagi selama puluhan tahun. Ia menyukai telur goreng renyah dan matang sempurna. Tapi seiring waktu, ia merasakan ketidaknyamanan pencernaan, kembung, asam lambung, dan lemas. Obrolan dengan teman membuatnya belajar tentang kolesterol teroksidasi, dan ia memutuskan untuk mengubah kebiasaan. Ia mulai mengorak-arik telur dengan api kecil, dan sesekali merebusnya hingga setengah matang. Dalam beberapa minggu, kembungnya berkurang, dan energinya meningkat. Selain menghindari bahaya, memasak telur dengan benar memastikan mereka mempertahankan nutrisi hebatnya. Telur kaya akan vitamin B12, folat, dan antioksidan seperti lutein dan zeaxanthin, yang penting untuk kesehatan otak dan penglihatan, terutama bagi lansia. Untuk menjaga manfaat ini, coba rebus perlahan, rebus setengah matang, atau orak-arik dengan api kecil. Jika menggoreng, jaga suhu sedang dan angkat telur sebelum kecoklatan. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana tubuh bereaksi terhadap cara Anda memasak telur? Perubahan kecil bisa membuat perbedaan besar. 2. Makan telur mentah atau kurang matang. Jalan pintas berisiko. Anda mungkin pernah mendengar pujian. Telur mentah disebut-sebut sebagai makanan super, menyediakan protein dan vitamin esensial dalam bentuk paling murni. Para binaragawan memujinya, mengklaim itu membangun otot lebih cepat. Yang lain bilang telur mentah meningkatkan energi, memperbaiki kulit, atau menajamkan pikiran. Menggoda untuk berpikir bahwa memecah telur mentah ke dalam jus buah bisa membuka nutrisi tingkat tinggi. Tapi pertanyaannya, apakah nutrisi tambahan itu sebanding dengan risikonya? Bagi lansia, jawabannya condong ke kehati-hatian. Bahaya potensial dari telur mentah atau kurang matang bisa melebihi manfaatnya, terutama karena sistem kekebalan kita melemah seiring usia. Kekhawatiran utama, salmonella, bakteri berbahaya yang bisa bersemayam di kulit telur atau bahkan di dalamnya. Meski orang muda yang sehat mungkin hanya merasakan sakit perut sehari dua, konsekuensinya bisa jauh lebih serius bagi lansia. Gejala seperti demam, kram perut, muntah, dan diare bisa cepat berujung pada dehidrasi dan rawat inap. Ini bukan sekadar teori, ini terjadi. Ambil contoh Siti, seorang wanita berusia 68 tahun yang percaya telur mentah dalam jus buah adalah kunci kesehatan. Bertahun-tahun ia meminumnya setiap hari tanpa masalah. Sampai suatu hari ia terserang nyeri hebat. Mual tak kunjung reda, dan kunjungan ke dokter mengungkap keracunan salmonella. Penyebabnya, telur mentah yang ia percayai. Setelah sembuh, Siti beralih ke telur matang sempurna dan tak pernah bermasalah lagi. Selain bakteri, ada masalah tersembunyi lain,
Avidin, protein dalam telur mentah yang menghambat tubuh menyerap biotin. Biotin penting untuk metabolisme, fungsi saraf, dan kulit sehat. Memasak telur menonaktifkan avidin, memungkinkan tubuh menyerap semua nutrisi bermanfaat. Beberapa orang percaya telur organik atau ayam kampung lebih aman, tapi para ahli, termasuk Badan Kesehatan Indonesia, memperingatkan bahwa bakteri tak pilih-pilih. Telur apapun bisa membawa salmonella. Solusinya sederhana, masak telur hingga matang. Orak-arik, rebus, atau poah sampai kuning dan putihnya padat. Jika Anda suka kuning yang masih cair, telur pasteurisasi adalah opsi lebih aman. Jadi, apakah telur mentah sepadan dengan risikonya? Apa cara favorit Anda menyiapkan telur? Tulis 2 di kolom komentar jika ini membuat Anda memikirkan ulang telur mentah. Masih ada kebijaksanaan mengejutkan lainnya menanti Anda. 3. Menyimpan telur matang dengan salah. Ancaman tersembunyi. Anda telah memasak telur, menatanya dengan indah, dan menikmati hidangan lezat. Misi selesai, bukan? Belum tentu. Apa yang terjadi setelah memasak telur sama pentingnya dengan cara menyiapkannya. Menyimpan telur matang dengan salah bisa diam-diam menciptakan risiko kesehatan serius. Membiarkan telur orak-arik di meja terlalu lama atau asal memasukkan sisa ke kulkas mungkin tampak tak bermasalah. Tapi itu undangan terbuka bagi bakteri berbahaya untuk berkembang biak. Masalahnya terletak pada apa yang disebut para ahli keamanan pangan sebagai zona bahaya, suhu antara 4 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius. Dalam rentang ini, bakteri seperti Salmonella dan E. coli berkembang pesat, mengubah makanan yang tadinya aman menjadi ancaman kesehatan. Risiko ini lebih besar bagi lansia, karena tubuh yang menua kurang mampu melawan infeksi. Hanya butuh 2 jam di suhu kamar agar bakteri mencapai level berbahaya, membuat pengawasan kecil jadi masalah besar. Bayangkan Agus, pria berusia 72 tahun yang suka mempermudah hidup dengan menyiapkan banyak telur orak-arik setiap Senin. Ia menyimpannya dalam mangkuk tertutup longgar di kulkas dan mengambil porsi sepanjang minggu. Tampak praktis, sampai sakit perut mulai muncul. Awalnya, ia tak tahu mengapa merasa tak enak badan. Setelah coba-coba, Agus melacak masalahnya ke telur yang disimpan sembarangan itu. Saat ia beralih ke wadah kedap udara dan membuat porsi lebih kecil, masalah perutnya hilang. Penyesuaian sederhana dengan dampak besar. Bahaya tersembunyi lain, kontaminasi silang. Menempatkan telur matang dekat daging mentah, sayuran tak dicuci, atau sisa makanan tanpa penutup meningkatkan risiko perpindahan bakteri. Bahkan memanaskan ulang telur dengan salah bisa jadi masalah. Memanaskannya terlalu lama di microwave membuatnya kenyal sambil merusak nutrisi penting. Sebaliknya, coba panaskan telur perlahan di kompor dengan sedikit air atau gunakan microwave dengan waktu singkat, aduk di sela-selanya. Untuk keamanan, para ahli menyarankan menyimpan telur matang dalam wadah kedap udara dan menjaga suhu dingin. Telur orak-arik atau goreng aman selama 3-4 hari, sementara telur rebus bisa bertahan hingga seminggu. Apakah kebiasaan menyimpan telur Anda aman? Perubahan kecil bisa mencegah masalah besar. Apa yang tersimpan di kulkas Anda sekarang? Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini berguna, tulis 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda masih di sini bersama saya. 4. Menggunakan telur rusak atau kedaluarsa. Bahaya terselubung. Anda mengambil telur dari karton. Tampak baik-baik saja, jadi pasti aman dimakan, bukan? Tidak secepat itu. Telur yang tampak tak bermasalah itu bisa menyembunyikan bahaya terselubung. Cangkang retak, tanggal kedaluarsa lewat, atau penyimpanan salah bisa mengubah telur bergizi menjadi sarang bakteri berbahaya. Bahkan retakan kecil pada cangkang cukup untuk membiarkan salmonella masuk. Seiring telur menua, lapisan pelindung alaminya melemah, membuatnya semakin rentan. Bagi lansia, yang lebih rentan terhadap penyakit bawaan makanan, ini bukan masalah sepele. Bisa berarti hari-hari tidak nyaman atau bahkan kunjungan ke rumah sakit. Ayu, seorang pensiunan berusia 74 tahun, belajar pelajaran ini dengan cara sulit. Suatu pagi, ia memecah telur dan mencium bau aneh yang samar. Baunya tidak terlalu buruk, jadi ia mengabaikan kekhawatiran dan memasaknya. Beberapa jam kemudian, mual dan kram perut muncul, membuatnya harus ke dokter. Diagnosisnya? Keracunan makanan akibat telur busuk. Sejak hari itu, Ayu mengadopsi kebiasaan sederhana namun efektif, tes air.
Caranya mudah. Telur segar tenggelam, sementara yang tua atau busuk mengapung. Itu sekarang trik andalannya untuk menghindari kejutan tak menyenangkan. Meski tanggal kedaluarsa di karton memberi panduan umum, itu bukan kata akhir. Telur bisa rusak sebelum tanggal itu jika disalah tangani. Bayangkan ini, telur dibiarkan terlalu lama di rak toko yang hangat atau disimpan di pintu kulkas, tempat suhu berubah setiap kali dibuka. Lebih buruk lagi, kondensasi pada cangkang telur bisa jadi karpet selamat datang bagi bakteri, mempermudah kontaminasi. Menurut studi Kementerian Pertanian Indonesia tahun 2022, menyimpan telur di bawah 4 derajat Celcius di lingkungan yang stabil secara signifikan memperpanjang umur simpannya. Tapi intinya jelas, jika telur berbau aneh, tampak retak, atau mengapung di air, buang tanpa ragu. Lain kali Anda ragu tentang kesegaran telur, lakukan tes air sebelum memecahnya. Dan ingat, bagian terdingin kulkas, bukan pintunya, adalah tempat penyimpanan teraman. Pernahkah Anda berhadapan dengan telur busuk? Bagikan pengalaman Anda. Cerita Anda bisa menyelamatkan orang lain dari kesalahan yang sama. 5. Menggabungkan telur dengan minyak masak tidak sehat. Musuh yang menggoda. Bayangkan ini. Telur mendesis di wajan, pinggirannya menguning renyah. Ini momen sarapan klasik. Tapi pernahkah Anda memikirkan apa lagi yang ada di wajan itu? Minyak yang Anda gunakan bisa mengubah sarapan bergizi jadi risiko kesehatan jangka panjang. Banyak orang memasak dengan minyak nabati seperti kedelai, jagung, atau kanola karena murah dan praktis. Tapi saat dipanaskan, minyak ini terurai menjadi lemak trans berbahaya dan lipid teroksidasi yang dikaitkan dengan peradangan, penyakit jantung, dan penurunan kognitif. Bagi lansia, ini sangat penting. Peradangan berperan besar dalam kondisi seperti radang sendi, tekanan darah tinggi, bahkan stroke. Memilih minyak yang salah bisa berarti memicu masalah ini tanpa disadari. Ambil contoh Slamet, pria berusia 78 tahun yang menggunakan minyak nabati untuk menggoreng telur setiap pagi. Tampak tidak berbahaya, sampai ia membaca tentang risiko kesehatannya. Ia memutuskan beralih ke minyak zaitun ekstra virgin, menjaga suhu sedang. Dalam beberapa minggu, ia merasakan perubahan, kabut otak berkurang, energi lebih banyak, dan tak ada rasa lelet setelah sarapan. Telur yang sama, minyak berbeda, kesehatan lebih baik. Kuncinya ada pada titik asap minyak, suhu di mana minyak mulai terurai dan melepaskan radikal bebas. Molekul tak stabil ini mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko penyakit. Studi tahun 2021 di Jurnal Gizi Indonesia menyoroti bagaimana minyak biji olahan berkontribusi pada peradangan kronis. Itu sebabnya alternatif lebih sehat seperti mentega, ghee, minyak kelapa, dan minyak zaitun ekstra virgin adalah pilihan lebih baik. Lemak ini tetap stabil di bawah panas dan bahkan menyediakan nutrisi yang mendukung kesehatan otak dan jantung. Anggaplah minyak masak sebagai pasangan dansa telur. Pilih dengan bijak, dan sarapan Anda akan bekerja untuk Anda, bukan melawan Anda. Pernahkah Anda mencoba menggoreng telur dengan mentega? Apakah Anda merasakan perbedaan pada rasa dan perasaan setelahnya? Pergantian minyak sederhana bisa jadi rahasia menjadikan telur Anda kekuatan kesehatan sejati. Jadi, bagaimana posisi Anda dengan telur? Mereka adalah gudang nutrisi, tapi kesalahan kecil, memasak terlalu lama, memakannya mentah, penyimpanan buruk, menggunakan telur lama, atau menggorengnya dengan minyak tak sehat, bisa menghilangkan manfaatnya. Kabar baiknya, kesalahan ini mudah diperbaiki. Jaga panas tetap lembut untuk mempertahankan nutrisi. Masak hingga matang untuk menghindari bakteri. Simpan dengan benar, periksa kesegaran, dan pilih lemak masak yang lebih sehat. Penyesuaian sederhana ini bisa menghasilkan energi lebih baik, pencernaan lebih lancar, dan kesehatan keseluruhan yang lebih baik. Sekarang giliran Anda. Apa satu hal yang Anda pelajari hari ini yang akan mulai Anda lakukan berbeda? Mungkin Anda akan beralih ke minyak masak yang lebih baik, atau mulai memeriksa kesegaran telur sebelum memecahnya. Apapun itu, bagikan di kolom komentar di bawah. Kami ingin mendengar dari Anda, dan wawasan Anda mungkin membantu orang lain dalam perjalanan kesehatan mereka. Jika Anda merasa video ini membantu, tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan ke kanal YouTube kami. Dukungan Anda membantu kami terus menghadirkan kiat praktis untuk hidup lebih sehat dan bahagia. Telur tak harus jadi taruhan.
Mereka bisa jadi sekutu kuat untuk kesehatan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.